Presiden Prabowo Subianto sampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026 Jumat siang. Presiden mengatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Presiden telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo juga mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1.063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, memimpin langsung pembongkaran 2 bangunan hiburan malam yang rawan peredaran narkoba. Ratusan petugas gabungan disiagakan mengamankan jalannya pembongkaran. 5 alat berat diturunkan untuk membongkar paksa bangunan. Di salah satu lokasi hiburan malam yang juga digunakan sebagai markas Ormas, Bobi didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara menyaksikan pembongkaran. Meski sempat terjadi keributan saat massa dari pengusaha hiburan malam melawan dan melempar batu, namun pembongkaran tetap dilakukan. Bobi menegaskan pembongkaran lokasi hiburan malam merupakan tindakan tegas pemerintah menjawab keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba. Kami semua lengkap di sini untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di salah satu tempat yang memang secara legalitas untuk apapun di tempat yang hari ini kita lakukan eksekusi memang tidak ada, baik izin bangunan sama. Diketahui perbatasan Kota Binjai rawan peredaran narkoba dengan adanya lokasi hiburan malam yang beroperasi hingga menjelang pagi hari. Warga Kota Binjai berharap pemerintah juga menutup lokasi hiburan malam lainnya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan.
Unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 300% di kantor Bupati Bone diwarnai kericuhan. Peristiwa terjadi saat pengunjuk rasa meminta untuk bertemu dengan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, namun tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa kecewa karena hanya diterima oleh sejumlah kepala dinas saja. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan telah terjadi miskomunikasi, di mana pendemo meminta semua data, namun penerima aspirasi memberikan sejumlah alasan. Namun kericuhan tidak berlangsung lama karena polisi yang mengawal aksi berhasil menghalau dan menenangkan pengunjuk rasa. Kebijakan Bupati ini itu sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Makanya dari itu kami meminta pemerintah daerah mentransparansikan kajian sosial ekonomi daripada masyarakat. Karena kenapa? Ini adalah implikasi dari relativitas kenaikan pajak. Karena ada perbedaan kenaikan antara Kecamatan 1 dan Kecamatan 2. Masa pun berharap tuntutan mereka didengar oleh pemerintah Kabupaten Bone dan kenaikan pajak bumi dan bangunan bisa dibatalkan. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan mitra dapur Badan Gizi Nasional dan tim advokasi HMI di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat pengunjuk berupaya masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan yang dijaga puluhan polisi dan Satpol PP. Mereka akhirnya memaksa masuk dengan cara mendobrak dan menendang pintu gerbang. Mereka memprotes kebijakan Badan Gizi Nasional Sulawesi Selatan yang secara sepihak menutup 40 dapur BGN. Padahal mereka telah membangun sarana prasarana yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai dapur makan bergizi gratis. Akibat penutupan ini, 40 vendor mitra dapur BGN mengaku rugi. Seakan-akan kami tidak dihiraukan oleh Badan Gizi Nasional. Karena persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional kami sudah penuhi, mulai dari kendaraan, gedung, dan peralatan-peralatan dapur lainnya. Tapi malah kami dapur, ada beberapa teman-teman pemilik dapur itu ditolak. Tuntutan dari persoalan ini adalah bagaimana kemudian secara ini mengevaluasi BKN dan tentunya juga tidak ada pihak yang kemudian dirugikan sama sekali. Kericuhan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, menemui pengunjuk rasa. Ia pun berjanji akan mengundang para mitra dapur MBG dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Pemprov. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di Jalan Kresek Duri Kosambi, Jakarta Barat tersendat akibat kecelakaan yang dialami sebuah truk bermuatan tepung terigu. Truk terperosok dalam saluran air menyebabkan kendaraan oleng dan menimpa warung serta sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk bermuatan tepung terigu melintas di lokasi ini dan dari arah berlawanan datang truk lain. Karena kondisi jalan sempit, truk menepi ke bahu jalan namun menyerempet warung hingga terperosok dalam saluran air. Saat bersamaan, pemotor yang ada di bahu jalan sempat tertimpa truk namun berhasil menyelamatkan diri. Terpal itu udah melembar kemana-mana. Gak nyangkut sama motor, gak nyangkut apa-apa. Memang itu udah jeblos, udah overload, beban. Tiba-tiba jatuh semua, limpah semuanya ke sini. Nah, motornya ke dalam toko sembako ini, warung. Ketiban, Mbak. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan.